Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, kami memuji, memuliakan-Mu, kami menguduskan nama Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, yang penuh dengan kasih setia memelihara, menuntun, dan menjaga hidup kami. Dan hingga pada saat ini, di hari yang baru ini, oleh berkat pemeliharaan-Mu, itulah yang kami rasakan. Karena itu, patutlah hati kami, hidup kami, penuh rasa syukur datang ke hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar kepada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, untuk mengerti, serta melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus memiliki segudang pengalaman dinamika di tengah-tengah pelayanan, baik rasa lapar maupun rasa kenyang, baik kelimpahan maupun berkekurangan, baik di dalam kekuatan yang penuh maupun di dalam tubuh yang lemah, baik sukacita tertawa maupun duka cita menangis yang dia alami di tengah-tengah pelayanannya. Seluruhnya itu silih berganti sebagai dinamika hidup yang terjadi. Namun dia tetap melihat bahwa seluruh pengalamannya itu adalah alat untuk terus mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Bahwa dalam seluruh dinamika yang naik turun, sukacita, duka cita, rasa kenyang dan rasa lapar itu, itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan, dibersamai oleh Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang diandalkan dalam segala perkaranya, dalam seluruh pergumulannya, dalam seluruh pengalaman pelayanannya. Bahwa bukan hanya sekedar dirinya, pengalaman psikologisnya saja yang dia kisahkan, tetapi sesungguhnya ada Tuhan yang terus bersama dengan seluruh waktu, seluruh pelayanan, seluruh perjalanan kehidupannya. Saudara, bahwa kita pun hari ini, selama kita masih hidup, maka kita adalah orang-orang yang memiliki perkara atau pergumulan. Tentu tidak ada orang yang hidup tanpa pergumulan. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak ada pergumulan, mungkin dia sedang tidak menyadari atau mungkin mengabaikan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya, dan itulah orang yang paling malang. Karena apa? Karena tidak dapat lagi melihat, tidak dapat lagi merasakan secara mendalam, secara baik apa yang menjadi pergumulannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita hari ini pun adalah orang-orang yang berjalan, orang-orang yang hidup dengan berbagai macam pergumulan kita masing-masing. Sehingga kita bisa mengalami stres, atau mungkin juga ada orang yang sampai depresi, ada orang yang sampai sakit, ada orang yang sampai labil, linglung, dan lain sebagainya. Ada orang yang sampai jatuh ke dalam dosa oleh karena pergumulan-pergumulan yang dihadapinya terlalu berat dan tidak menemukan solusi,
jalan keluar, tidak menemukan hikmat untuk menyelesaikannya. Hari ini firman ini begitu meneguhkan, menguatkan kita semua. Bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan Allah, adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada sumber yang lain. Karena itu, satu-satunya tempat kita mengadu, satu-satunya tempat kita bermohon kekuatan, satu-satunya tempat kita untuk memohon pertolongan adalah kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bukan kepada kekuatan dunia ini, bukan pada hikmat dunia ini, bukan pada kekuatan diri kita. Tetapi kekuatan dari Tuhan Allah lah yang menguatkan kita, sehingga kita akan dimampukan pertama untuk berhikmat mengalami itu semua. Kita dituntun untuk melihat seluruh realita hidup kita adalah sesuatu yang harus dijalani bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah pemilik hidup kita, kita adalah ciptaannya. Sebagai ciptaan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan Allah yang paling mengerti, yang paling memahami, dan yang tahu apa yang menjadi hikmat solusi di dalam seluruh pergumulan kita. Saudara, ada pergumulan yang ringan, ada pergumulan yang sedang, ada pergumulan yang berat. Apapun itu, maka seluruhnya itu kita tanggung, kita pikul, kita bawa, kita selesaikan, kita gumuli, tentu bersama dengan Tuhan, mengandalkan hikmat Roh Kudus. Saudara-saudara, bahwa apapun yang menjadi pergumulan, sebesar gunung apapun, pergumulan-pergumulan yang besar di hadapanmu, atau seberat apapun persoalan-persoalan di hadapanmu, maka berimanlah, maka yakinlah Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan-persoalanmu. Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan-pergumulanmu. Karena itu katakan pada dirimu bahwa Tuhanku, Allahku adalah Allah yang penuh belas kasih, sumber kekuatan dan sumber hikmat yang akan memenangkan kita melewati itu semua. Bahwa katakan pada persoalanmu, sebesar apapun persoalanmu, katakan padanya bahwa Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar dan lebih hebat daripada apapun. Karena itu keyakinan ini akan menolong kita bahwa ketika Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan dan hikmat bagi kita, maka perkara apapun itu akan dapat kita tanggung. Mungkin kita akan berhadapan dengan air mata, tangis, ratapan. Tetapi ketika kita belajar seperti khotbah pada hari Minggu yang lalu, di mana Ayub yang sampai pada titik nadir, titik terendah dalam hidupnya, yang sudah tidur di atas debu, maka ketika dia melihat Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan terus menyandarkan hidupnya pada kebenaran firman Tuhan, maka dia bangkit dari debu itu. Saudara, apapun itu hari ini yang membebanimu, yang memberatkanmu, yang menarikmu untuk menghentikan langkah kehidupanmu, maka ingatlah, imanilah, Tuhan Yesus Kristus akan menolongmu. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikianlah firman itu, kekuatannya lah yang melegakan kita. Bukan dia katakan dia akan mengangkat bebanmu, memudahkan kehidupanmu. Beban itu tetap harus dipikul, beban itu harus tetap ditarik, beban itu harus tetap dibawa. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang menguatkan kami untuk menjalani hari kami, bahwa Engkau jauh lebih besar daripada apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, beban kehidupan kami. Banyak hal yang kami hadapi tidak mudah, banyak hal yang kami hadapi yang sering menghalangi, merintangi langkah kehidupan kami. Tetapi Tuhanlah yang menjadi andalan kami untuk memenangkan kami, untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk melegakan hati kami. Karena itu Tuhan, tolong kami agar kami penuh hikmat di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami tetap bersama dengan Engkau, Tuhan bersama dengan kami, dan kami terus mengandalkan Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan pemeliharaan-Mu terus bagi kami. Engkau yang mencukupkan segala apa yang perlu bagi kami. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, apapun yang menjadi persoalannya, Engkau tolong Tuhan, berikan hikmat. Engkau yang ada terus di depan kami, sehingga kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi kami dengan penuh kesetiaan hanya mengandalkan hikmat-Mu, mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.